Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang menjadi khotbah bagi kita, seturut dengan terang tema menjadi berkat di dalam Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 5, demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasti semua kita punya kerinduan setiap apa yang kita kerjakan, setiap usaha kita berhasil. Dan tidak ada manusia yang tidak menginginkan keberhasilan. Tidak ada manusia yang merencanakan hidupnya untuk gagal. Saudaraku, dalam kisah Alkitab banyak kita temui tokoh-tokoh yang berhasil. Abraham, ada Musa, Yosua, Daud, Salomo, Hizkia, Esra, termasuk dalam perikop ini Yusuf dalam nas ini. Lalu pertanyaannya sekarang, apa kunci keberhasilan itu? Apa yang menjadi kunci keberhasilan di dalam kehidupan ini? Kalau kita memperhatikan zaman sekarang, banyak sekarang ini motivator yang menawarkan kunci keberhasilan. Sekali lagi menawarkan kunci keberhasilan. Tetapi apa kata firman Tuhan hari ini? Ternyata sederhana untuk berhasil. Apa itu? Dalam ayat 2 tadi dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat berhasil. Karena Yusuf disertai Tuhan, karena dia disertai Tuhan, ia menjadi berhasil. Artinya keberhasilan hanyalah didapat dan terjadi karena penyertaan Allah dalam hidup kita. Lalu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana supaya kita mendapat penyertaan Tuhan? Bagaimana supaya kita disertai Tuhan? Supaya kita disertai Tuhan, maka kita harus melekat kepada Tuhan. Tetap dalam Tuhan. Tetap diam dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam ayat yang kelima dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi tinggal di dalam Yesus kita dapat berbuah banyak. Artinya kita mendapat keberhasilan. Dalam 1 Tawarikh 22 ayat 13 dikatakan, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan. Setia di dalam Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan. Mengapa saudaraku? Karena kalau kita serius dengan Tuhan, kalau kita hidup serius dengan Tuhan, untuk itu Tuhan tetap akan menyertai kita. Orang yang serius dengan Tuhan seperti Yusuf ini, yang selalu berada bersama dengan Tuhan,
dia akan mendapat penyertaan dari Tuhan. Sama seperti Yusuf. Dan akan kemudian muncul lagi hal-hal yang luar biasa. Muncul hal-hal yang baik dari diri kita kalau kita selalu bersama dengan Tuhan. Lihat Yusuf, saudaraku, sesampainya di rumah Potifar tadi, ia menunjukkan kebaikan. Ia menunjukkan kebaikan, ia menunjukkan kerajinannya bekerja, dia menjadi terampil bekerja, dia menjadi orang yang jujur, dia menjadi layak dipercaya. Ini menyebabkan Potifar tadi suka kepada Yusuf. Karena keteguhan, kesetiaan Yusuf kepada Allah, terbentuklah karakter yang baik dalam dirinya. Yusuf dipercaya, dia jujur, dan dia akuntabel. Dia sangat dipercaya. Dari situlah ia menjadi berkat bagi Potifar, berkat bagi seisi rumah Potifar, berkat di dalam kehidupan Potifar, berkat bagi Potifar dan seisi rumahnya. Sama seperti tema kita pada hari ini, menjadi berkat di dalam Tuhan. Yusuf menjadi berkat di dalam Tuhan, dan berkat itu terjadi dalam kehidupan di sekitarnya. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kisah perjalanan Yusuf, walaupun dia digoda istri Potifar untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji, tetapi karena ia baik, karena ia dekat dengan Tuhan, karena ia melekat dengan Tuhan, ia tidak mau. Ia tetap berjalan dalam jalan Tuhan, dalam jalan kebenaran Tuhan, jalan yang benar di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang takut akan Allah, yang selalu disertai oleh Allah, dia akan menjadi orang-orang yang jujur. Dia akan menjadi orang yang layak dipercaya, yang rajin bekerja, yang terampil. Mereka akan menjadi motivator-motivator dalam hidup ini. Mampu memberikan ide-ide yang baik, ide-ide cemerlang, mudah bergaul dengan siapapun, lambat untuk marah dalam hidupnya. Sehingga sahabat-sahabatnya banyak, teman-temannya banyak, karibnya banyak, dan usahanya lancar. Berkat mengalir dalam kehidupannya. Karena itu, siapa yang mau berhasil, kita mau meneladani kehidupan Yusuf, serahkan diri dalam penyertaan Allah. Serahkan hidup dalam penyertaan Allah. Dekat selalu dengan Allah. Karena hanya dengan dekat dengan Tuhan, melekat kepada Kristus, kita dapat berbuah. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kata firman Tuhan, kata Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5 dan ayat yang ke-7 itu. Dan Tuhan akan menyertai dan membuat berhasil segala pekerjaan orang-orang yang sertai Tuhan. Seperti Daud, seperti Salomo, dan juga seperti Yusuf, yang juga menjadi berkat bagi sesamanya. Namun saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, keberhasilan itu juga pasti melewati proses. Artinya keberhasilan itu tidak serta-merta langsung berhasil, tapi ada proses yang harus dilewati. Sama dengan Yusuf, sampai kepada titik dia menjadi orang penting di Mesir. Untuk sampai ke sana dia mengalami lika-liku hidup. Yang pertama, di tengah keluarga, di tengah saudaranya, dia dibenci saudaranya karena cemburu. Karena cemburu, saudara-saudaranya mereka menjahati Yusuf. Mereka mau membunuh Yusuf, dimasukkan ke sumur. Namun pada akhirnya dia dijual menjadi budak ke Mesir. Kita tidak menginginkan hal seperti itu. Tapi kita berdoa perjalanan kehidupan kita berjalan dengan baik. Walaupun mungkin ada tantangan kehidupan yang harus kita lalui. Tapi sekali lagi, untuk menuju keberhasilan itu pasti ada proses yang harus kita lewati. Yang kedua, setibanya di rumah Potifar, kalau kita membaca kisah daripada Yusuf ini, Potifar pembesar di Mesir itu, di sana juga dia difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia dimasukkan dalam penjara. Pertanyaannya, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan membiarkan dia di penjara? Atau dengan kata lain, mengapa Tuhan membiarkan proses kehidupan ini dilalui dengan lika-liku, dengan banyak hal? Mengapa Yusuf
Tuhan biarkan di penjara. Memang Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami itu semua. Mengapa? Karena ada rencana Tuhan yang lebih indah dalam kehidupan Yusuf. Karena Tuhan selalu menyertai dia. Ada rencana indah Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan memperbolehkan dia mengalami kesulitan, mengalami penderitaan dalam hidupnya agar dia mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya. Dia mampu untuk mengembangkan potensi itu sehingga dia berhasil. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada satu pepatah yang mengatakan tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Dan itu terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dia berjuang dan akhirnya dia berhasil. Namun keberhasilnya itu karena dia selalu disertai Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalaupun terkadang Tuhan izinkan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan sakit penyakit dalam hidup kita, Tuhan izinkan kita gagal, mungkin kita merugi, jangan panik. Jangan menjadi orang-orang yang bersungut-sungut. Tetapi ingat saudaraku, bila Tuhan memperbolehkan kita dan terkadang seperti membiarkan kita mengalami kehidupan sulit, kehidupan sukar, kegawatan-kegawatan dalam kehidupan kita ini, ingatlah bahwa Tuhan itu sedang merangkai kita, memproses kita, mengubah kita dari manusia biasa menjadi lebih luar biasa lagi. Menjadi manusia yang luar biasa. Itulah yang terjadi dalam kisah Yusuf. Dia mengalami semua kesakitan dalam hidupnya sampai masuk penjara, tetapi penjara itulah yang memproses dia. Menjadi ahli menafsir mimpi. Dan itulah yang membawanya ke Firaun dan berhasil menafsir mimpi Firaun. Lalu memberikan usul yang cukup luar biasa, yang brilian. Semua potensinya berkembang di situ, dalam proses itu. Dia menjadi seorang inovator dan dengan segala keberhasilan hasil gemblengan Tuhan dalam proses itu, dia disertai Tuhan. Yusuf mempersembahkan semuanya itu untuk berkat kepada banyak orang. Berkat kepada kerajaan Firaun dan juga berkat kepada saudara-saudaranya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Karena saudaraku, dengan keahlian itu bangsa Mesir dan keturunan ayahnya Yakub selamat dari bencana kelaparan. Lalu dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Luar biasa. Tuhan pakai dengan rencana Tuhan dan Tuhan selalu menyertai dia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berhasil hanya karena Tuhan menyertai kita. Karena itu, kalau kita mau menjadi hidup kita berhasil, lekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Melekatlah kepada Yesus supaya kita disertai dan supaya kita berbuah dan buahnya banyak. Dan Yesus akan membuat hidup kita berhasil. Tetapi jangan lupa, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita yang berhasil itu bukan hanya untuk diri kita sendiri yang hidup itu, tapi kepada semua orang. Jangan lupa bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita yang berhasil itu juga harus menjadi berkat bagi semua orang. Menjadi berkat di dalam Tuhan. Selamat menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.